Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Elsa Ariandani dari kelas 1 MPIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisik kognitif masa dewasa. Perkembangan fisik dan kognitif pada masa dewasa. Masa dewasa awal. Menurut Harlock, pada masa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun. Saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Masa dewasa madya. Pada umumnya, usia dewasa madya atau usia setengah baya dipandang sebagai usia antara 40 tahun sampai 60 tahun. Pada akhirnya, masa ini ditandai oleh perubahan fisik dan mental. Masa dewasa akhir. Masa dewasa lanjut usia merupakan masa lanjutan atau masa dewasa akhir 60 tahun ke atas. Perkembangan fisik masa dewasa. Yang pertama, masa dewasa awal, perkembangan dan performa fisik. Di masa dewasa awal kita tidak hanya meraih puncak performa fisik, di masa ini performa fisik kita juga mulai menurun. Kesehatan dan kekuatan otot biasanya mulai diperlihatkan tanda-tanda menurun di usia sekitar 30. Kesehatan, ketika beranjak dewasa dan mulai dewasa awal, beberapa individu berhenti memikirkan bagaimana gaya hidup akan mempengaruhi kesehatan mereka nantinya ketika dewasa. Pola makan, berat badan berlebih atau obesitas juga berhubungan dengan masalah kesehatan mental. Studi terbaru mengungkapkan bahwa wanita yang berlebihan berat badan lebih besar kemungkinan untuk menderita depresi dibandingkan wanita dengan berat badan normal. Seksualitas, masa beranjak dewasa adalah kerangka waktu di mana kebanyakan individu aktif secara seksual dan belum menikah. Orientasi seksual individu, homoseksual, heteroseksual, atau biseksual, paling dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor genetik, hormonal, kognitif, dan lingkungan. Masa dewasa madya. Berat badan bertambah. Selama usia madya, lemak mengumpul terutama di bagian perut dan paha. Rontoknya rambut dan berubah. Rambut pada pria yang berubah madya mulai jarang, menipis, dan terjadi kebotakan pada bagian atas kepala. Rambut wanita semakin tipis dan rambut di atas bibir dan dagu bertambah banyak. Perubahan pada kulit. Kulit wajah, leher, lengan, dan tangan menjadi lebih kering dan keriput. Kulit di bagian bawah mata menggembung seperti kantong dan lingkaran hitam di area ini menjadi lebih jelas dan permanen. Badan menjadi gemuk, bahu seringkali berbentuk bulat, dan terjadi penggemukan di seluruh tubuh yang membuat perut terlihat lebih menonjol sehingga seseorang menjadi lebih pendek. Perubahan pada otot. Umumnya otot orang manusia madya menjadi sangat lembek dan mengendur di sekitar dagu, pada lengan atas, dan perut. Masalah persendian. Beberapa orang berusia madya memiliki permasalahan dengan persendian di sekitar tungkai dan lengan. Perubahan pada gigi. Gigi akan menjadi lebih kuning dan harus sering diganti sebagian atau keseluruhan dengan gigi palsu. Perubahan pada mata. Mata terlihat kurang bersinar daripada saat masih muda dan cenderung mengeluarkan kotoran mata yang cenderung menumpuk di sudut mata. Masa dewasa akhir. Sistem pernafasan atau lansia. Perubahan sistem persyarafan, perubahan panca indera pada masa lansia, perubahan kardiovaskuler, terus perkembangan kognitif pada masa dewasa. Masa dewasa awal. Berpikir realistis dan pragmatis. Menurut para ahli perkembangan, ketika seorang individu pada masa awal dewasa mulai memasuki dunia kerja, cara berpikir mereka pun berubah. Mereka mulai menanggapi paksaan realita yang disebabkan oleh pekerjaan, idealisme mereka menurun. Perspektif lain mengatakan, orang dewasa cenderung tidak mencapai cara berpikir ilmiah yang terdapat pada tahap operasional formal. Pemikiran reflektif dan relativistik. Aspek penting perkembangan kognitif pada individu yang beranjak dewasa menentukan pandangan khususnya mengenai dunia, mengenai bahwa pandangan dunia bersifat subjektif dan memahami perlunya mengetahui sebagai pandangan dunia yang berbeda-beda. Tahapan postformal. Pemikiran postformal melibatkan pemahaman bahwa jawaban yang benar terhadap sebuah persoalan menurut pemikiran reflektif
dan dapat bervariasi dari situasi yang satu ke situasi yang lain, serta bahwa pencarian kebenaran seringkali merupakan proses yang berlangsung terutama terus-menerus dan tidak pernah selesai. Mereka dapat memahami bahwa solusi terbaik yang diterapkan di pekerjaan tidak selalu juga merupakan solusi terbaik di rumah. Masa dewasa madya. Memasuki dunia logis berlaku secara mutlak dan universal, menyadari keterbatasan pada dirinya, berpikir secara teoritis dan menganalisis dengan berbagai hipotesis. Yang ketiga, masa dewasa akhir, meningkatnya kristalisasi dan intelligence, menurunnya fluid dan intelligence, menurunnya kecepatan memproses informasi. Karir dan pekerjaan, masa dewasa awal. Pada masa ini, pendidikan mempengaruhi karir dan pekerjaan seseorang karena tempat bekerja menghadirkan tentang khusus bagi orang dewasa yang kurang mendapatkan pendidikan tinggi. 2. Masa dewasa madya. Menurut Ginsberg, jalur karir dibagi ke dalam dua pola. Yang pertama stabil, yang kedua berpindah. Pekerjaan yang kompleks bisa meningkatkan fleksibilitas kognitif. Perubahan di tempat-tempat kerja bisa menjadikan pekerjaan lebih bermakna dan menantang secara kognitif bagi banyak orang. Masa dewasa akhir. Searah dengan kemajuan teknologi, biasanya orang-orang dewasa yang lanjut, sesuai dengan kompetensinya yang dimiliki, cenderung bekerja dengan jenis pekerjaan yang belum mengarah ke orientasi kognitif, seperti generasi sesudahnya. Ini mengakibatkan banyak tenaga dewasa lanjut yang harus tersingkir dari dunia kerja karena tidak mampu lagi bersaing dengan generasi yang berikutnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.